siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada senang, ada benci. Jadi semua orang itu sudah punya jodoh masing-masing. Semua orang punya jodoh. Jadi Mas Ihya sama Mbak Halimah juga dulunya tidak tahu karena jodoh itu rahasia. Kita tidak tahu jodoh saya itu siapa, itu tidak tahu. Jika jodoh tidak dirahasiakan, malah aku males ternyata jodohku merongos. Nah itu anugerah Allah, rahmat Allah. Mas Ihya pulang dari sarang, Mas Ihya ini luar biasa. Mondok di Maya sampai selesai, sampai diusir kiainya. Kamu pergi dari sini, udah habis ilmu aku, kata kiainya. Beda lagi ke sarang, terus ngajar di Afna. Mbak Halimah juga sama, ditelepon ibunya suruh pulang, tidak mau, saya mau di Afna aja Bu. Ternyata yaitu mau main mata berdua. Akhirnya kita jodohkan. Jadi luar biasa, walaupun sudah dilamar, ini Mas Ihya sama Mbak Halimah ini nggak saling sapa. Di dapur Mbak Halimah masih nyuci piring, Mas Ihya mau buat kopi, juga nggak ada basa-basi. Tak buatkan Mas, enggak, kayak nggak kenal. Itu mungkin karena di depan saya. Ya kayak itu ya Mas ya. Enggak ya. Biasanya orang yang sedang mabuk cinta niku kan nggih bahasa ISS. Mas Ihya juga enggak. Sampai kadang Mas Ihya niku pripun to Gus kok mboten pernah SMS. Kula hubungi Mas SMS Mbak Halimah. Kula kan SMS pripun? Nggih, SMS sudah makan belum? Atau sudah mandi belum? Masuk kula SMS ngoten. Nah itu cinta kan seperti itu ya Pak Markisti ya. Dikit-dikit dulu ini alhamdulillah ada orang tercantik sedunia juga ikut, ibunya saya. Dulu habis dilamar langsung SMS, Mas, ya kenapa deh? Semalam aku mimpiin Mas. Mas mimpiin aku enggak sama sekali sebenarnya. Terus bagaimana? Marah, berarti Mas gak sayang, gak cinta aku. Oh udah kayak gitu kita gak jadi aja lah. Sabar deh, itu gak mimpiin kamu karena Mas gak tidur mikirin kamu. Gak tidur mikirin kamu, langsung tersenyum. Mungkin kalau ada di depannya langsung dipeluk. Jadi para hadirin semuanya, jangan khawatir dengan pernikahan. Takut untuk tidak memberi makan anak istri. Allah akan memberi rezeki dari pernikahan, dari anak. Dan kembali, semua manusia itu diciptakan berjodoh-jodoh. Jodoh si A, itu si B, dan seterusnya. Nah, yang belum nikah bagaimana? Yang belum nikah pun ada jodohnya. Yang penting apa? Usaha, doa, nanti ketemu Mbak Dul. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodohnya masih hidup. Ya, mudah-mudahan masih hidup tuh, kalau enggak ya nanti ketemu 73 bidadari Mbak. Atau perbanyak berdoa. Berdoa yang harus positif jika belum ketemu jodohnya. Maka harus selalu positif thinking. Lamar ditolak itu berarti bukan yang terbaik. Oh itu berarti bukan jodoh saya. Udah ganti lagi. Jangan trauma. Kebanyakan trauma akhirnya pikiran negatif, dimasuki jin, intai jin. Menjadi sulit ketemu jodohnya. Karena apa? Kalau jin sudah masuk, apalagi jin itu perempuan, akhirnya menutup aura, menutup jodoh, sulit ketemu jodohnya. Atau sering mandi setelah matahari terbenam, itu juga tidak baik untuk kesehatan, juga menutup aura.
Bisa cek yang telat-telat nikah biasanya mandinya setelah matahari terbenam. Wonten sing sering mandi setelah matahari terbenam. Para hadirin semua, usaha ditolak buleneh nanti ketemu, berdoa, ya Allah dekatkanlah jodoh saya. Itu doa yang paling enak. Jangan doa yang aneh-aneh kayak Mbah Dul itu. Ya Allah, jika jodoh saya menjadi istri orang, maka matikanlah suaminya. Nah, itu malah nambah dosa. Ternyata nggak mati-mati. Jadi tujuan berumah tangga agar seseorang itu bisa hidup dalam keadaan sakinah. Karena seseorang yang tidak punya pasangan sendirian itu hidupnya tidak sakinah, tidak tenang, tidak nyaman, tidak bahagia. Jika ada seseorang yang ngomong, alah aku kepenak dewi, itu bohong. Bohong itu, jelas bohong. Aku kepenak mau urip dewi lah, itu bohong. Karena seorang laki-laki butuh pendamping perempuan, seorang perempuan butuh pendamping laki-laki. Para hadirin semuanya, sedangkan untuk sakinah, sakinah itu dikhususkan kepada orang yang berumah tangga. Maka seseorang yang sedang menikah pasti akan didoakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah, saling mengasihi dan saling mencintai. Dan sakinah rumah tangga jenengan nggak ada orang yang habis cerai langsung mudah-mudahan sakinah. Jenengan semua ingin hidup sakinah, buatan ibu-ibu. Halo, ini kayaknya pun buatan konek ini setengah watt. Untuk hidup sakinah itu sering saya kan ada 5 hal yang harus dilakukan agar hidup kita itu sakinah. Yang pertama adalah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sebuah rumah tangga yang di dalamnya tidak ada ibadah, maka jangan harapkan hidup sakinah, hidup tenang. Mulai terutama sholat 5 waktu, akan terasa rumah itu lebih sakinah, mawaddah warahmah. Sholat 5 waktu berjamaah, istri dan suami sholatnya berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri, karena nopo sholatul jamaati afdalu min sholatil fati bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan perbandingannya berapa? Bisab'in wa isrina, 27 derajat. Sama-sama 4 rakaat, yang satu pahalanya 1, yang satunya karena berjamaah pahalanya 27. Maka para hadirin semua, usahakan sholat berjamaah di rumah, jangan sendiri-sendiri. Tapi kadang ya itu, suami ngajak istri sholat berjamaah, ya deh berjamaah, engkau sampai disik, dan seterusnya. Mbak Halimah sama Mas Yahya sudah sholat jamaah belum? Hah? Jujur ini loh, apalagi datang bulan, ya datang bulan yang kemudian. Yang pertama sholat jamaah, yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Ini saya tadi sama Pak Kadek berbisik saat acara sungkeman luar biasa. Yang mana ini pas untuk diterapkan di muko-muko.
senakal apapun seorang anak, insya Allah dengan puisi tadi saat sungkeman itu luntur. Itu adalah salah satu cara mendoktrin anak agar berbakti pada orang tuanya. Berbakti pada orang tua itu adalah kewajiban anak, baik orang tua itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Saat orang tua masih hidup, bagaimana? Jika orang tua, ya pokoknya anak berbuat baik pada orang tua, tapi jangan niku lho Mbah Yai, wis rene nek ora rene berarti awak ora bakti. Lo itu kan namanya pemaksaan. Ataupun sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, anak tetap wajib berbakti pada orang tua. Dengan cara apa? Mendoakan atau dengan cara mengirim harta yang masih ada untuk orang tua. Kadang kula jenengan kan barang ini saya bantu Senin 2 sak untuk pembangunan masjid ditujukan kepada ibu saya. Itu insya Allah sampai. Jika anak yang apalagi warisan orang tuanya banyak, terus tidak ada menyisakan sedikit pun untuk orang tua, berarti anak durhaka. Ditinggali sawah 5 hektar, ngirim wong tua mawon nggak pernah atau pelit, itu masuk anak durhaka. Maka seorang anak harus tetap ingat orang tua meskipun orang tua sudah meninggal. Para hadirin semua, yang selanjutnya ini karena sudah setengah watt semua ini, apalagi yang pojok itu malah kesukaan langsung mangan-mangan ya apa-apa. Apalagi yang hadroh itu dari awal